Ini berapa Bapak Ibu? 4670. 14670. 14670. Terus berarti dari sini masukin ke rumus ini ya. Variansi itu adalah 1/n, n-nya berapa? 1/30 ya, gitu ya. Terus dari sini berapa? Sigma XI kuadratnya berapa Bapak Ibu? 14670 dikurangi dengan sigma XI-nya berapa nih? Sigma XI-nya. XI-nya itu 1. Oke. 72.900. 72.900, Bu. Ya. Berarti 72.900 dikuadratin. Ini udah dikuadratin kali Bu ya? Ah, sudah dikuadratin, Pak. Oh iya, makanya saya bilang nggak mungkin ini. Per n-nya berapa? 30 kan? 30. Ya udah dapat berapa nih? 2430. 2430. Ini kurang ini. 1/30 dikali dengan berapa nih? Satu 220. 12240. Iya. Ini Bu, 12240. Ya, Berarti dibagi ini berapa? 408. Berapa? 408. 408. Berarti standar deviasinya atau simpangan baku atau standar deviasi adalah varians, akar dari varians. Atau standard deviation itu adalah akar dari 408. Berapa ini? 20,19, Pak. Ya udah. Oke. Jadi rumusnya ini sama yang ini ya. Oke. Ada lagi silakan. Itu yang 72.900 itu kan sigma dari XI. Nah, iya, itu Bu. Sigma XI. Sigma XI-nya ini di kuadrat ini berapa nih, Bu? Sigma XI-nya berapa nih? 270. Berapa, Ya. Bu? Pak? 270. 270. Ya. Ya udah nih dikuadratin jadi 270 dikuadratin 72.900 ya. Oke. Nah, itu maksudnya peletakannya nggak kebalik, Pak. Kan katanya rumusnya 1/n kali sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X di kuadrat. Terus kok 72.900-nya ada di Kan ini 270, Bu. kuadrat ya, Pak? 270 dikuadratin 7290 kan? Itu sigma XI, Mbak. Oh ya, di rumusnya ini, Pak. Sigma XI. Rumusnya kan ini kan? Bentar ya, saya share yang Pak Nopri punya. Rumusnya ada dua. Bentar, ini. Ini kan? Bentar, ini. Saya share dulu. Ini kan, Bu? Bisa yang ini. Atau bisa juga yang ini. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Iya. Kelihatan, Pak. Pak. Iya, jadi bisa mau pakai cara yang kayak gini, terserah ya. Mau pakai cara yang ini atau mau cara yang ini juga boleh. Silakan. Oh, Pak. Ada dua cara. Nah, ini kan rumusnya sebenarnya yang ini nih. Oke, ada lagi? Silakan.
Udah ya? Next. Yes, Pak. Lanjut lagi. Yaitu misalnya nomor tadi mana sih? Nah, saya masuk ke ini dulu deh. Yang nomor halaman 3, halaman 3 nomor 4 dulu. Yang konkordan dulu. Konkordan dulu, saya inin dulu ya. Baru habis itu hipotesis testing. Kalau misalnya ada itu ada di halaman 3 nomor 4. Time spent studying minimal extensive itu adalah bad and good. Itu adalah dia bilang 20, terus ini 5, terus habis itu 6 sama 10. Terus find the conclusion of this data. Gimana nih? Cari konkordannya dulu gimana Bapak Ibu? Kiri ke kanan. Berarti berapa? 20, 10 kali 10, berarti baris ini 6 kali tutup, 5. ini tutup, berarti tinggal 10. Ya. Ini tutup, berarti tinggal ini ya, 10. Terus diskorpodannya. 5 6 dan 5. 6. 5 atau ya. Berarti ini 5 gitu ya. 5 dan 6. 5 sama 6. Berarti ini tutup, ini tutup. Berarti tinggal 6. Berarti 5, di sini 6. Berarti ini berapa Bapak Ibu kali ya? 20 kali 10. Itu adalah 200. 5 kali 6. 30. Itu adalah 30. Berarti gamanya berapa Bapak Ibu? 200. Berarti 200 kurang 30. Ini 200 Y, tambah 30. X min Y per X tambah Y. Berapa nih Bapak Ibu? 200 kurang 30 per 200 tambah 30. Adalah berapa? 0,7 Pak. 0,7. 0,7. Berarti kesimpulannya apa tuh kalau itu conclusion-nya? Apa tuh di atas tengah? Sulit ya. Weak relationship. Hah? Bukan. Strong. Strong. Ya, Strong conclusion. relationship. Bukan Pak. Moderate relationship Pak. Moderat, Pak. Dia pokoknya di atas 0,5 apa? Udah mendekati strong lah dia. 1 kan paling strong. Ya 0,4 sampai 0,75 itu relatively atau moderate ya? Ya udah relatively moderate relationship ya. Yes. Yes, Pak. Ya pokoknya itu diingat aja deh itu yang aturan-aturannya ya. Kan ada di itu kan. Yang kemarin Iya, Pak. Pak Alvan kasih juga kan. Itu. Nah terus abis itu nih yang nomor 5-nya. Udah? Ini udah? Nah nomor 5-nya. Ini adalah pengetahuannya kayak gini. Pengetahuan. Terus habis itu di sini adalah nilai tesnya. Di sini 3, 2, 1. Di sini 1, 2, 3. 4 ya. Oke. Gimana nih? Bentar. Cari yang ini dulu deh sebentar. Saya bahas yang ini dulu. Nomor yang test score sama time dulu deh. Ini ada low, medium, sama itu ya. Test score. Bentar. Nah ini. Ini yang nomor, ini nih. Nilai test score-nya
Yang satu low, medium, sama high. Terus habis itu yang ini adalah time take-nya. Time take-nya itu adalah low, medium, sama high. Nah, dia bilang di sini adalah 9, 7, 7, di sini 9, 9, 9, di sini 7, 9, 9. Nah, berarti dari sini, yang ditanya conclusion-nya gimana? Berarti konkordannya, Bapak Ibu, caranya adalah gimana? 9 tutup dulu ya. 9 tutup. Berarti yang ada 9 baris pertama sama kolom pertama. Sisanya berapa Bapak Ibu? 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Nah, nanti yang di bagian ini adalah penjumlahannya nih. Kita kalihin dulu. 9 kali berapa Bapak Ibu? 36. 9 kali 36. 36. Berapa nih Bapak Ibu? 324, Pak. 3, 2, 4. Terus habis Pan. itu, Pak Anton, maaf motong. Boleh nanya nggak sih? Itu kan kalau yang dua kayak tadi di contoh soal sebelumnya kan itu hanya perkalian. Nah ini kan kalau tiga data seperti ini tuh yang lain penjumlahan terus satu ini ya seperti yang sekarang ini gitu loh. Itu kenapa ya Pak ya seperti itu? Apa memang formulanya memang harus seperti itu atau memang sebenarnya kan gimana gini tuh, Pak Andi, yang sebelumnya ini kan sebenarnya kan akhirnya itu karena 0 Pak. Ini mesti 10 Oh, tambah oke. 0 nih. Kan nggak ada lagi Oke. gitu loh. Oh, iya Ini iya juga iya 6 iya tambah iya 0 iya. kan. Oh, iya 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 iya. Itu loh sebenarnya dari Oh, situ. sip. Nah, kalau yang ini nih. Saya geser dulu. Nah, kalau yang ini kan ini tutup. Kalau ini kan masih ada samping kanan sama bawahnya. Ya, paham sih di situ. Ya. Cuma kaget perbedaannya kok bisa di sebelah itu cuma perkalian terus yang ini tuh pertambahan gitu loh, jumlahan gitu. Oh, Cuma enggak, itu aja sebenarnya sih sama pertanyaannya. aja. Oh, sama aja ya, Ya Pak ya. tadi Oke, kan Pak. sebenarnya, tapi tadi 6 tambah 0 gitu loh. Oke. Nah, kalau Oke, 7 paham, Pak. coba Bapak Ibu, berarti 7 gimana? Yang ini tutup kan? Sisanya tinggal apa? Berarti 9 sama 9, tapi kita Lah, gitu loh. Nah, ini berarti tinggal 7 kali berapa? 18. 18, 126 kan? Oke, terus habis itu 7 sekarang. 7 nih kali berapa? Ini tutup kan makin ke kanan. Berarti ini udah nggak ada lagi kan Bapak Ibu? Berarti kali berapa? 0. 0. Pointernya Bapak nggak kelihatan. Yang ini tutup tuh saya nggak kelihatan Pak pointernya Bapak. Ini Bu, ini 9. Berarti yang saya tutup berarti baris pertama sama kolom pertama. Kelihatan nggak? Yang tersisa berarti yang mana? Yang ini dong. 4. Jelas? Siap. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang 7-nya saya tutup, ini saya tutup, tapi mengarahnya ke kanan ya, langsung ke kanan. Ini saya tutup, ini saya tutup. Nah, berarti yang tersisa yang mana Bapak Ibu? Berarti yang ini kan? Jelas dulu Bapak Ibu? Jelas, Ya. Pak. Ada lagi yang mau nanya tentang caranya? Silakan. Oke. Supaya besok nggak bingung ya. Iya Pak, benar. Dari kemarin yang 3 saya nggak ngeh Pak. Nggak apa-apa, nanya aja. Ya Bu ya. Ya besok kan mungkin kalau soalnya beda-beda, at least pada ngerti lah caranya ya. Ininya. Ya, Nah terus habis itu yang terakhir, tinggal 7 kan. 7 kan kanannya nggak ada nih. Berarti 7 kali 0 Bapak Ibu. 7 kali 0 berapa? 0. 0. Nah sekarang, habis itu sekarang kita turun lagi ke bawah. Saya zoom out. Kita tutup lagi. Berarti baris kedua tutup. Ini kan yang saya patokan jadi yang ini kan Bapak Ibu ya. Baris kedua tutup, kolom pertama Pak. tutup. Berarti ini adalah berapa?
9. 9 Sisanya ini 9. berapa? 9 tambah 9. 9 tambah 9. Kan ke 18. Jadi 9 kali berapa? 18. 18. Itu berapa? 162. 162. Nah, habis itu sekarang yang 9 ini kan Bapak Ibu. Iya, betul. 9 ini diapain? Langsung kali. 9 ini tutup, ini Tutup. tutup, ini tutup. Berarti tinggal sisanya berapa? 9. 9. Jadi 9 kali 9 berapa? 81. 81. Yang terakhir adalah 9 ini. 9 ini saya tutup, baris ini tutup, baris ini tutup. Berarti 9 kali berapa? 9 kali 0. 9 kali 0 berapa? 0. 0. Oke, jelas dulu Bapak Ibu, silakan. Yes, Pak. Nah, habis itu turun lagi ke ini kan? Tapi ini kan 7. udah nggak ada lagi 7. kan? 7 kali 0 Iya, dong. 7 kali Kali 0. 0 berarti adalah 0. Nanti 0. tambahin coba Bapak Ibu. Totalnya 693, Pak. 693. Iya, Pak. Oke. Coba caranya jelas dulu Bapak Ibu, silakan. Udah? Udah, Pak. Lanjut lagi sekarang ke diskonkordannya. Diskonkordannya berarti ini adalah berapa? 7. 7. Berarti 7, nih saya tulis lagi deh ya biar lebih jelas. 977 999 799. Nah, berarti kita mulai dari yang paling kanan kan? Berarti 7. Di sini berapa? Ini tutup, ini tutup. Berarti tinggal 7 dikali dengan 99. Berapa? 97 dong. Ya, 997. Kita jumlahin. 238, Pak. Jadi ini berapa? 238. 7 kali berapa? 7 kali 34 ya? 34. 238 toh? 23. Iya, Pak. Nah, sekarang habis itu 7-nya yang kita tutup. 7 tutup, berarti baris ini tutup, baris ini tutup. Sisanya berapa? 97. 7. Ini adalah berapa? 9 tambah 7 ya. Iya. Berarti 7 kali 16 berapa? 112, Pak. 112. Ya kan? Habis itu 9. 9 kali 0 ya. Berarti adalah 0 dong. Iya, Pak. Habis itu turun lagi ke 9 bawah ya Bapak Ibu ya. 9 bawah, berarti yang tersisa adalah berapa? Ini tutup, ini tutup. 9 tambah 7. 9 tambah 7. Berarti adalah berapa? 144. 144. Terus 9 ini tutup, ini baris ini tutup, baris ini tutup. 9 kali berapa? 7. Adalah 63. Nah, terakhir berarti 9 ini tutup, berarti adalah 0. Berarti 9 kali 0 adalah berapa? 0. Terus yang ini juga 9 kali 0. Berarti 0. Jumlahin berapa? 557, Pak. 557. Berarti gamanya itu misalnya kalau ini X dan di sini adalah Y, berarti X kurang Y dibagi X plus Y. Tambah Y. Berapa itu Bapak Ibu? 0,100. 693 dikurangi 557 dibagi dengan 693 ditambah 557. Berapakah itu? 0,10, Pak. 0,10. Iya. Oke. 0,10. Iya, Pak. Ya udah, itu apa tuh? week ya. Week relation. Week. Di bawah 0,4.
Ya, Kenapa? berapa? Low. Week. Halo? Iya Pak, week Pak. Week ya. Relationship, ya Pak. Oke. Low. Weak relationship ya? Iya. Atau low relationship. Ya, atau low relationship. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silahkan. Saya mau nanya Pak, kemarin agak kurang ngikutin yang kelasnya Pak Novi. Kalau misalnya dia minus, jatuhnya gimana Pak? Minus itu kan berbanding terbalik, Bu. Oh, berarti Kalau misalnya, kalau inversely, kalau itu kan dia mendukung nih. Misalnya kalau yang positif, semakin motivasi semakin tinggi, positive relationship kan berarti motivasi semakin tinggi, hasil belajarnya semakin bagus dong. Nilainya Iya. semakin bagus. Nilainya semakin bagus gitu kan, itu positive relationship kayak gitu. Mendukung lah, motivasi semakin tinggi, itunya semakin tinggi. Nah kalau ini kebalikannya kayak gitu, oke. berkebalikan. Oke, jadi konklusinya hanya tinggal kebalikan dari itunya aja Pak ya? Iya, kebalikannya itu Tapi kalau negatif. kebalikannya itu kayaknya kita perlu sepakat deh. Kayaknya di grup kemarin kita sebut juga apakah kebalikannya itu berarti motivasi tinggi, semangat belajar, hasil belajar rendah, atau motivasi rendah, hasil belajar rendah Pak hasilnya. Maksud dari minus itu. Enggak, makanya kan lihatnya dari sini, Bu. Di sini. Kita lihat aja, misalnya ini kan weak relationship ya. Hubungannya rendah antara test score sama time taken-nya nih. Itu. Kalau saya biasanya lihat lagi dari tabel di sini sih, kayak gitu. Oh, ternyata test score ini, hubungan antara test score dengan time taken itu sebenarnya hubungannya nggak kuat gitu loh, istilahnya lemah gitu kan. Apakah ini ada kaitannya dengan dependent independent? Maksudnya kalau di sini kan berarti yang bebas Skornya adalah kan waktunya kan? Time-nya kan, yang bebasnya kan. Test score-nya kan berarti yang dependent dong. Betul, betul. Itu. Ada hubungannya pasti dengan antara independent sama dependent variable. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, berarti apa Andainya nih? ini hasilnya minus, Pak. Gimana, Pak, kesimpulannya? Misalnya hasilnya minus. Kalau minus, berarti semakin rendah, semakin sedikit dia ngambil waktu belajar, gitu ya misalnya ya, time taken, atau semakin sedikit dia ngambil tesnya, gitu kan, time taken-nya nggak tahu nih, belajar atau tes gitu ya. Nah, semakin tinggi hasil skornya, kayak gitu. Kalau saya lihatnya mungkin di tabelnya kali ya, baru kelihatan. Misalnya di sini dia semakin misalnya ternyata di sini nih banyak nih, gitu kan? Kita kan bisa lihat dong antara di sini atau yang di sini dong. Nilainya kan. Berarti kalau misalnya di sini ada 10 misalnya minus kan, misalnya dapatnya minus gitu ya Bu ya. Ini 10, terus di sini misalnya cuma 3. Berarti kita ambil kesimpulan semakin rendah waktu yang diambil, berarti semakin tinggi nilainya. Gitu aja. Semakin sedikit belajar, semakin tinggi nilainya. Kalau ini hasilnya minus ya Pak ya? Iya. Kalau gitu bukannya masuknya di Discordan ya Pak? Kalau kayak gitu. Kenapa? Kalau tadi misalnya si waktunya lebih sedikit, sedangkan hasilnya tinggi, itu bukannya masuk definisi Discordan ya? Iya kan semakin tadi kalau hasilnya negatif Pak. Ini loh. Kalau misalnya di sini kita mau tahu, tadi siapa Ibu Desi atau Ibu Sumarni ya? Ibu Desi. Ibu Desi kan ngomong, ini kalau misalnya negatif, bisa ada 2 kesimpulan dong, bisa time-nya rendah, tesnya tinggi, gitu kan.
Atau bisa juga time-nya high, tesnya low gitu kan. Kebanyakan belajar tambah stres. Ya, bener kan? Antara dua ini kan kesimpulannya kan? Nah, kita Iya, mau Pak. nentuin dari mana? Kalau saya biasanya lihat dari hasil yang di sininya. Mana yang lebih dominan gitu loh. Mau 10 atau yang di sini 3 gitu. Kalau misalnya dia 10, berarti kan dia semakin rendah belajar, semakin waktu belajarnya sedikit, berarti nilainya semakin tinggi. Berarti saya ambil kesimpulannya yang ini. Gitu. Oh, oke. Jelas Banyak, nggak maksud saya? Jelas. Betul, Pak, betul. Lihat aja dari tabel di sini ya, Bu. Di sini yang mana yang nilainya paling tinggi gitu loh. Ya. Oke, ada lagi? Pak, kalau yang kemarin perasaan ada kita nyari persentasenya gitu ya. Jadi kayak ditotalin dulu terus nyari presentasinya baru nyari konkordan sama diskordan. Presentasinya buat display aja, Mbak, itu. Oh gitu. Dia sebenarnya kita nggak nyari presentasi Ya. nggak masalah gitu ya. Ya mungkin buat kayak hubungan tadi itu kan cuma tadi Pak Anton lihatnya 3 sama 10 itu kan belum dipresentasiin. Mungkin lebih jelas kalau dipresentasiin. Nah, Ya, listriknya aja kalau kali. misalnya Ibu mau ambil kesimpulan nih, Bu Nana. Mau ambil kesimpulan, misalnya tadi hasilnya negatif nih. Nah, dari display ini kelihatan nih, gitu loh, presentasi mana yang lebih gede. Oke, noted Pak. Thank you Pak. Iya. Oke, ada lagi nggak? Jadi kalau kita negatif, berarti kita lihat dari yang di sini aja tabelnya Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Pak, maaf. Itu Ya. yang 10 sama 3 gimana ya caranya ya? Dapat dari mana Enggak, ya? ini tadi Ibu Desi nanya. Kalau misalnya negatif berarti gimana? Misalnya kayak gini nih, Pak. Kita nentuinnya dari mana? Kita bisa misalnya kayak gini. Time taken. Misalnya ya. Test score ya. Ini test score. Ternyata kita punya gamma nih negatif nih. Saya ambil ini aja ya. Time score. Terus habis itu test score time taken. Terus ini contoh aja ilustrasi ya. Sebentar mana ini. Jadi di sini ini adalah 9. Misalnya ini low, medium, high. Misalnya di sini 9, 7, 10. Misalnya ini low, medium, high. Ini misalnya let's say 9, 8, 6, terus di sini 4, di sini misalnya 7, 9 misalnya gitu ya. Nah, ternyata kita dapat gamanya negatif nih. Gitu ya. Nah, kita bandingin ya, kan bisa ada dua kesimpulan. Bisa time taken-nya low, tesnya tinggi gitu ya. Test score-nya high, itu mengakibatkan test score-nya high. Atau bisa juga time taken-nya high, tapi test score-nya low gitu kan. Nah, paling gampang lihat dari percentage ini, Bu. Nah, kalau tadi Bu Nana bilang mau dibikin percentage, silakan aja. Ini awalnya mau dibikin percentage kayak Pak Novi punya, silakan. Kayak gitu. Ya, cuma kan itu bisa lah ya Bapak Ibu. Gimana cara bikin percentage nih Bapak Ibu? Coba silakan. Ini berapa? 22. Terus ini berapa? 22 juga. 22. Terus ini berapa? 25 kan? 25, Nah, Pak. percentage kita adalah 9/22 kali 100%. 9/22 kalau 100%. Ini. Nah, ini berapa Bapak Ibu? 40,9. 40,9 kan? 40,9%. Ini juga 40,9 kan? Iya. Terus ini berarti ini berapa nih? 81,1, 18,2% kan? Iya. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama nih berarti 7/22 kali 100% ya Bapak Ibu ya.
sama caranya. Nah, sekarang gimana saya ambil kesimpulan yang atas atau yang bawah? Kita bandingkan, kalau misalnya di sini 10, di sini 4, berarti kita ambil yang dominan. Berarti yang 10. Berarti dengan kata lain, time taken-nya low, test score-nya tinggi. Ini kesimpulannya. Karena kan yang banyak terjadi. Jelas, Kak? Jelas, berarti Oh, hanya yang kita paling ngambil tertinggi. nilai tertinggi ya, Pak? Iya, karena itu yang sering terjadi dong. Gitu. Oke. Dibandingin Kalau yang misalnya kayak tadi itu kan 7 dan 7 itu berarti 2 kesimpulan ya berarti? berarti sama aja dianggapnya. Kalau di sini Oh. 5, di sini 5, Bapak Ibu boleh ambil ya boleh tulis time taken low atau tes tinggi dan atau tes time taken high, tesnya rendah misalnya gitu loh. Oke. Pilih salah satu juga boleh. Oke. Kira-kira ada Terima kasih, Pak. Udah? Jelas? Lanjut ya ke hipotesis testing ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Kayaknya cuma 4 ini deh, kayaknya Makasih, Pak. bener gak sih? Ya, 4, Ujiannya? Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Iya, Pak Novi berarti yang mana sih? Yang Pak Novi itu yang terakhir itu sama sentral apa? Yang tendensi itu loh, Pak, yang Oh, pertama. tendensi. yang tendensi kan Ya. tadi, ya kan? Ya, bener, Pak. Sama Ya. yang ini kan? Betul. Iya, Iya. Pak. Terus Ibu Central Tio tendency berarti itu yang dari nomor pertama ya Pak, yang paling pertama banget. Iya, yang pertama banget simpangan baku itu loh, standard deviation. Ya. Oke, kita lihat ya yang hipotesis testing. Oke. Ini caranya gini. Kita lihat di oke. Coba kita buka di exercise itu ya 6 ya. 6. Ya. Oke. Kita buka misalnya nomor ini Bapak Ibu. Nomor 5 ya. Silakan. Ini nomor ini juga boleh nih. Oke. Nomor 1 dulu ya, yang paling ini baru nanti nomor 5. Metal straws used in a building, ya. Nomor 1 dulu boleh. Oke, Pak. Metal straws used in a building are specified to have mean length of 2.855 the length. Oke ya. Nah, terus diapain nih Bapak Ibu? Terus dia bilang standard deviation-nya 0,0352. Nah, habis itu diambil 15 truss is sent to a building site and the length are measured. The sample mean length is 2.841. Nah, yang ditanya adalah stating your hypothesis, find the rejection region in term of Z. Berarti gimana Bapak Ibu? X. X-nya itu adalah berapa normal dari berapa? Mu, sigma kuadrat kan? Iya. Berarti X normal, mu-nya berapa? 2,841. 2,855, sigma kuadratnya berapa? 0,0352 kuadrat dong. Kan itu standard deviation Bapak Ibu. Ya. Terus habis itu diambil 15 truss kan? Sama dengan 15. Nah, the sample mean-nya length is 841. Ya, X 2,8. bar-nya itu adalah 2,841 dengan signifikan 5% signifikan level. Nah, kira-kira kita bikin hipotesisnya gimana Bapak Ibu? H0-nya apa? H0 adalah apa? Mu. Mu sama Mu. dengan Sama dengan 2,855. Iya, 2,855. H1-nya apa Bapak Ibu?
Tidak sama dengan mu, Pak. Tidak sama Mute dengan tidak sama dengan 2855 ya Pak ya. 2,855. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, terus dari sini ini one tail atau two tail? Tutel. Two tail. Berarti dari sini kita gambar. Di sini ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini berapa? 5% significant level. Berarti ini adalah berapa? Rejection area. Rejection. Di sini rejection and this is accept H0. Nah, terus di sini kalau 5% ini kan 0,95 ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Nah, terus berarti yang rejection-nya itu berapa? Berarti 100%, berarti 5% bagi 2 ya? 5% bagi 2. 5% bagi 2 adalah berapa? 0,25. Berarti ini 0,025. Di sini adalah 0,025. Berarti ini critical value-nya berapa Bapak Ibu? 1,96. 1,96. Nah, kalau kita tahu Z itu rumusnya apa? Benar Pak, 1,96 dari mana? Critical value. Ada Critical value, Pak. Jadi Z. dari sini. Table, Pak, tabelnya. Kalau misalnya di sini adalah tabel distribusi normal, ini kan 0,025. Betul. Berarti luas dari sini sampai sini itu adalah berapa? Segini 1 nih Bapak Ibu. Peluang itu kan pasti paling tinggi 1. 0 sampai 1 doang kan? 0 tidak mungkin terjadi, 1 udah pasti terjadi. Ini 0,025, berarti ini berapa Bapak Ibu? 1,96. Enggak, ini dari sini sampai ini Bapak Ibu. Luasnya berapa? 0,975. 0,975. Bapak Ibu lihat di tabel distribusi normal, silakan dibuka tabel distribusi normal Bapak Ibu ya. Silakan. Bentar saya share screen yang distribusi normalnya saya ya. Distribusi normal. Di mana pula dia berada? 0,975 itu apa Bapak Ibu? 0,9. 0,975. Ada di berapa tuh? Ntar saya ambil distribusi tabel saya dulu. Tabel distribusi normal. Ini ada di sini. Kita disuruh lihat nomor apa? 0, berapa tadi? 0,975. Aku lupa. Aku nggak pegang apa-apa soalnya. Coba pegang handphone. Bentar saya ambil tabelnya dulu. Ada yang udah ketemu berapa? 0,97-nya tuh 0,8340 itu bukan? Bukan Pak. Sebentar di mana ya? Sebentar cari dulu tabelnya. Dari dalam. Nah ini saya ambil dari sini aja deh. Tunggu Pak. T dengan Z itu ada yang mana yang normal distribusi ya? Salah dua-duanya ya Pak ya? Yang mana Bu? T dan Z. Kan ada yang T dan Z ya Pak ya? Z itu berarti yang normal. Yang normal. Oke. Oh ini tabelnya nih. Nah, ini saya pindahin ya. Ini udah saya share screen ya. Nah, tabelnya yang kayak gini Bapak Ibu. 0,97. Nah, 0,833. Nah, 0,975 Bapak Ibu coba lihat di sini ini berapa nih? 0,975. 0,975 Itu berarti Pak ini yang dong. di 1,9 Pak ya. Ini kan? Ini kan 0,975 nih Bapak Ibu lihat ininya.
Ini Ya, 0,975. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kurang besar, Pak. Iya kelihatan Kurang Pak, besar. kelihatan di itu Di zoom-nya ya, kelihatan. kelihatan Pak. Iya di zoom kelihatan Pak. Ini kan 0,975. Berarti dari sini kita lihat nih di sini adalah berapa? 1,9. 1,9, atasnya 6. Berarti 1,96 Bapak Ibu. Di sini berarti dia adalah yang luasnya 0,975 itu adalah 1,96. Oh, oke, klik, Pak. Oh, Tadi kira saya tuh dibalik nyarinya 0,9 dulu baru. Oh, Oke. bukan. Klik, Iya, klik, klik. kebalik, Kak. Bapak kayak kebalik ya. Nah, sip, Bukan. thank you, Pak. Ya. Udah sekarang. Oke. oh iya. 1,9. Ini udah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu, silakan. Nah, berarti di sini adalah 1,96 kan Bapak Ibu ya? Di sini Iya, Pak. 1,96. Oke. Kita mau tahu ini Z sama dengan berapa sih ngomong-ngomong? Ini sebentar ya. Z rumusnya adalah X bar X bar min per sigma sigma per dibagi akar akar N. Per Ya. akar N. Biasa. Nah, dari sini 1,96 kan berarti yang ini nih, Bapak Ibu. 1,96 sama dengan X bar min mu-nya berapa ngomong-ngomong? 2,855. Sigmanya berapa Bapak Ibu? Susut mana? Ini ya, 0,0352. 0,0352 ya. dibagi dengan N-nya berapa? 15. Akar 15. 15. Berarti dari sini X bar min 2,855 sama dengan ini dikali ini. Iya, betul. Berarti ini berapa? 1,96 dikali dengan berapa? 0,0352 per akar 15. Berapa Bapak Ibu? 0,0352. 3,8. Iya, akar 15 ya. Akar 15 3,8. Berapa? 0,0. Besok kalkulator Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Aduh. Kalau pakai HP takutnya rada susah ya. Nggak ada HP, nggak ada akar. 3,87 ya. 0,00909 kali 1,96. Di HP bisa Pak ada akar. Ada ya. 0,178. Coba hitungannya jadi nggak ribet. 0,018. Iya benar Pak. Berapa, sorry? 0,0178. Jawabannya ini 0,0178. ini berarti X bar min 2,855 ya Pak ya. Berarti X barnya berapa? nol koma 0178 ditambah 2,855. Iya. Dipindah ke kanan jadi positif. 2,8728. 2,8728. Berarti dengan kata lain ini dia rejected area-nya gitu ya. Ini berarti dengan kata lain gini ya. Ini 2,878 Bapak Ibu ya. 8728. Di sini 2,855. Berarti ini berapa Bapak Ibu? Yang ini nih. Ini kurang ini berapa nih selisihnya nih? Ini kurang ini. Waduh. Atau nih misalnya A Bapak Ibu ya. 0,0178 Pak. Berapa? Selisihnya 0,0178. 0,0178. Berapa? 0178.
Gini ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, berarti yang ini, yang bagian ini A-nya ini kurang lagi dengan yang ini 0,0178 berapa nih? Itu berarti 2,8372. 8372. Ya kan? Oke, rejected region-nya berarti di mana Bapak Ibu? Itunya di 196. Berarti ini di luar. Benar ya? Berarti rejected region-nya berarti antara X-nya lebih kecil daripada 2,8372 atau X bar-nya lebih besar daripada 2,872. 2,872. Ya. Nah, kalau dia bilang the sample mean-nya length is 2.841. Sample mean-nya 2,841. Di accepted atau region area Bapak Ibu? Diterima. Diterima. Berarti Diterima. Pak, ulangi Pak yang terakhir. di soal kan gini, Bu. The sample mean length is 2.841 kan? Dia terletak di antara sini sampai sini kan, Bu? Oh iya, betul. 2,841 kan di sini dong. Iya Pak. Berarti Nah, accepted ya. Accepted region kan? Betul. Accepted berarti region berarti accept H0, rejected H1. Kalau H1. gitu. Pak, tadi mau nanya lagi. Yang tadi 28372 dapat dari mana? Dari sini, Pak. Ini kan mesti simetris. Ini kan mesti di tengah-tengah kan? Ya, betul. Ini kan rata-ratanya 2,855. Betul. Ya kan? Di tengah-tengah. Ini kita tahu tadi dapat 2,8728 di sini kan? Betul. Nah, sekarang Bapak cari selisih ini kurang ini kan tadi 0,0178. Betul. Nah, ini Bapak mesti kurangin Kurangin lagi lagi ya? 0,0178. Lagi, Pak. Berarti 2,8372. Berarti kita punya accepted region itu antara 2,8372 sampai 2,8728. Pak Anton mau konfirmasi aja kalau yang total ini berarti dia tuh rata-rata selalu di yang 0,025 itu ya. Terus yang saya lihat juga selalu X-bar-nya yang biasanya dicari. Kalau yang Pak Anton kemarin kasih contoh kan itu selalu C-nya ya kan. Kalau misalnya aku perhatiin rata-rata yang dari soal untuk total itu adalah C dan X-bar-nya yang biasanya selalu dicari gitu ya Pak ya? Iya, karena ini mau cari daerah sini sampai sini ya, Pak Andi. Iya. Gitu. Oh, ya gitu. kalau 25% sih biasanya, soalnya tingkat confidence intervalnya misalnya 95%. Tapi bisa juga 99%. Oke. Kayak gitu. Oke, paham Pak, paham. Oke, ada lagi silakan. Oke, rumusnya ini nih Bapak Ibu. Oke, kalau accept H0, berarti kesimpulan kita apa nih? Berarti rata-ratanya jelas 2,855 kayak gitu. The straight means length-nya itu jelas rata-ratanya min length-nya adalah 2,855. 2,855, ya benar. Oke. Ada lagi silakan. Udah? Pak Anton, sorry tanya. Kalau kemarin Pak Anton bilang kata kunci untuk kita tahu tootles itu apa? Out of ya? Apa? Differ from? Bukan Bu, differ. Oh, differ, oke. Differ kalau misalnya kalau one tail itu bisa greater, less than, Ya, lesser. ya atau more than gitu loh. Oke. Tapi Kalau si tootles? Kalau tootles misalnya differ atau dia bahkan nggak nyebutin tentang greater or less than ya, itu biasanya tootles. Oh, kayak di soal nomor 1 ini kan nggak ada ya Pak ya? Nggak ada Jadi langsung penjelasan kan? oh, jadi kalau nggak ada penjelasan berarti sama dengan dan tidak sama dengan ya?
Yes, yes. Kayak gitu. Kayak Thank nomor you, 2, Pak. nomor 2 kan dikasih tahu. Iya, 5. Ya kan? Ya, nomor 2 udah ada work greater than 25. Ya. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Uh, Kayak ini deh. Nomor 4 aja deh. 4 kan dia bilang mu lebih besar dari 0 kan? Mu 0. Itu berarti one tail kan? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kayak nomor 5 deh kita lihat ya. Nah, ini unbiased estimator nih yang kata Ibu Tio yang sering keluar ya. Oke. Ini udah ya. Unbiased Estimator kayak gini. Kita bilang a total crop gitu ya. A total crop of X kilogram of its 64 bean plants, it is measured by horticulturas and the result as sigma X sama dengan 303,4. Sigma X kuadrat itu adalah 1615,96. Nah, unbiased estimation itu rumusnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Sama kayak tadi, sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat unbiased-nya. Kan kalau misalnya itu kan tadi rumusnya adalah 1/n ya. 1/n, terus sigma X dikuadratkan kurang sigma X dikuadratkan per N dong, Bapak Ibu ya. Tadi rumus ini kan, yang pertama kali isi bahan baku. Bener ya? Nah, tapi kalau unbiased estimator, karena kita adalah sampling, kita mesti dikurangin 1 di sini. Oh, oke. Cuma bedanya di situ. Ya. unbiased estimator. N-1 ya. Sampel saya. Kenapa? N-1 berarti sampel ya. Populasi sampel. Iya. Kelihatan nggak Bapak Ibu itunya? Kelihatan, Pak. Bentar, saya kasih lihat Ibu Tio punya itu. Kemana? Dia taruh. Lalu Taruhnya di mana ya, Bu Tio? Oh, ini nih. Saya share screen. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum ya? Yang putih belum ya? Belum, Pak. Belum, Oh Pak. ya, ini saya share. Ini nih yang Ibu Tio ini di sini nih. Ini kalau population kan tadi dibagi N kan Bapak Ibu ya? Cuma dibagi N kan? Iya. XI min mu kuadrat per N kan? Nah, kalau sampel itu harus dibagi N min 1. Ini namanya unbiased estimator. Nah, itu kan estimation. Nah, ini nih. Oke, jelas? Oke, balik lagi ya. Ya, Pak. Nah, balik lagi berarti kita lihat soalnya kayak tadi. Nah, ini berarti diapain Bapak Ibu? Kita cari dulu sigma XI-nya berapa. Silakan.
Berarti ini berapa? N-nya berapa Bapak Ibu? 64 ya? 64. 64, 1 Pak. dikali dengan sigma X kuadratnya berapa? Berarti 206.6 Dikurangi 303,4 kuadrat dibagi dengan N-nya berapa? 64. Ya udah coba hitung. Berapa S-nya? Standard deviation sample. Udah. Minus 1,4 ya, Pak? Minus 1,4. 407. Hah? Apa Bu? Sorry. Minus Kok bisa Apa salah ya? minus? Sigma. 25,29. 2,82 saya, Pak. Hah? Beda semua. 2,820 bukan sih? 2,82 kan? Betul, Pak. 2,8. Saya dapatnya 2,82 sih. Oh iya, sudah. Berarti 1/63 dikali. Hati-hati operasi matematiknya Bapak Ibu ya. Iya, betul, Pak. Mana sih Pak operasi matematiknya? Berarti Berarti kan Ibu kalau mau kayak Diakarin gitu dulu ya. Di dalam kurung dulu, yang di dalam kurung dulu. di dalam Iya. kurung dulu Bu. Ini dikurungin dikuadratin per 64 ya. Iya, betul, Pak, betul. Kayaknya kok Terus ini dikurangin yang ini nih hasil ini Bapak Ibu. Bulani, boleh nggak saya sebut hasilku, Bu? Boleh. Yang 303,4 kuadrat itu kan 92051,56. Saya udah hilang, Des. Tapi nggak apa-apa, Iya. iya itu. Iya, Hasilnya betul. terus dibagi 64. Terus dibagi 64, hasilnya Betul. 1704,65 kan? Kayaknya iya deh. Berarti kan Betul, 16 betul. Terus 1615,96 dikurang 1704,65. Jangan lupa terus dibagi berarti. Dibagi Dibagi 63. Ya, betul. Nah, itu kok Oh iya 2,82 betul. Oke. Udah? Udah. Oke, dari sini X barnya berarti sigma X per N ya. Ya. Oke, terus dari sini kita masuk ke X bar X gitu ya. Dia bilang apa nih? Oke. Nah, H0-nya apa nih? Kira-kira Bapak Ibu, H0-nya apa? Hipotesis nolnya? Mu sama dengan berapa? 5 kilo. H0-nya berapa? 5 kilogram. 5 kilo. 5 kilo ya? Yes, Ini Pak. tadi berapa nih? 5 berapa? 303,4 bagi 4 berapa? Bentar. 1438. 4,74. 4,74 ya. Nah, H0-nya berarti mu sama dengan 5 kilogram ya. H1-nya apa Bapak Ibu? Mu kurang dari 5. Yes. Nah, ini one tail atau two tail? One tail. One tail. Ke kiri atau kanan one tail nih ya? Kiri. Kiri. Karena dia lebih kecil, berarti sini kan? Iya.
Nah, berarti gimana? Pakai rumus tadi, Bapak Ibu. Z sama dengan apa? Z sama dengan X bar mu minus mu per sigma minus akar N. Minus. X, Z sama dengan apa? X Bar min mu per sigma per akar N. X barnya berapa? Per akar N. X barnya Di 4,74 ya? 4,74 ya. 4,74 kurang mu-nya berapa? 5. 5 per sigmanya berapa S-nya dalam hal ini? Akar 28. Akar 2,82 per akar 64. Akar berarti 64 ya? Iya. Oke, berapa Bapak Ibu? Silakan. Akar 64 8 ya. 2,82 bagi 8. Berapa ini? Saya dapatnya berapa tuh? Saya dapatnya min 1,236 bukan? minus 1,2 juga sih, Pak. Ya, minus 1,2 something lah ya, 36 bukan? Iya, saya Ya kan? 3 ya. 3 berapa gitu ya? Nah, Iya, betul. kalau dia bilang, dia kan berapa 10% significant level kan? Significant level, berarti ini berapa critical value-nya Bapak Ibu? Ini 0,9 ya Bapak Ibu ya? 0,9 berarti ini 0,1 dong. Nah, Iya, Pak. kira-kira ini critical value-nya berapa Bapak Ibu? 0,1 di sini nih. Kalau tadi 0,9 berapa nih? Dari sini sampai sini 0,9. 0,1 oh itu. 0,1 berarti ini adalah 1,282 bukan? Iya, Pak. Betul. Bener nggak? Lihat di tabel deh. 0,9 mana 1,282 kan? Ya. Dengan kata lain yang ini adalah min 1,282 dong Bapak Ibu. Ya. Ya kan? Nah, tadi kita dapat min 1,236 di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Min 1,236. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh ya. Berarti di daerah accept atau rejected area? Accept. Accept Hano. Kalau gitu, kesimpulan kita apa Bapak Ibu? Ditolak H1. H1 Reject H1, accept H0. Berarti apa kesimpulannya? itu tidak sama dengan 5. Nah, Berarti min crop-nya adalah 5 kg. Udah selesai. Accept. Yes. Min crop is 5 kilo. Oh, sama dengan nih Pak berarti. Kenapa, Iya. Bu? Accept. Derajat satunya. Oh ya ya ya. Ha. Oke. Ada lagi, silakan. Bentar Pak merenungi. Ya, silakan Bu. 10% dari mana Pak ya? Dari soal Pak. Oh, Dia bilang kan significant levelnya 10%. oh saya pikir nyari significant level. Ya, 10%.
Pak, boleh dikembaliin ke tadi enggak Pak? Aku mau screenshot dulu. Ini. Maaf. Ini. Yang tadi terakhir Pak. Ini nomor 5. Iya Pak, iya Pak. Ini bukan sih 5. Ini. Belum. Nomor 4. Oh iya, udah ini. Aku screenshot dulu Pak. Maaf. Pak Anton. Ya Bu. Itu yang di rumusnya kan yang di akar yang N. Tapi pas ngitungnya kok yang di akar 2,2/64. Enggak, kalau Ibu bilang ini mau bikin, jadi ini adalah S-nya, itu adalah akar 2,82. Kalau mau Ibu mau bikin juga langsung di sini aja, Bu. Ibu tulis aja. Akar 2,82, berarti kan sigmanya adalah akar 2,82. Ya kan? Akar 2,82 per akar 64. Kan tadi sama aja dong. Akar A per akar B adalah akar A per B kan? Oh iya, Ding. Sama aja, saya mau jadiin satu. Ya. Cuma itu artinya dari, iya, makasih Pak. Oke, siapa lagi? Udah, mungkin sesi saya udah, habis ini lanjut ke Patri kali ya. Silakan. Kayak kisi-kisinya saya udah ituin ya, sesuai dengan kisi-kisi kemarin. Wah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya, Pak Anton. Sukses buat besok kita semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, Patri silakan Pak sharing juga. Atau gimana? Bapak Ibu mau terusin atau gimana? Ya, 10 menit doang kan Patri ya? Terusin aja, Pak. Nggak tahu, masih pada penasaran nggak? Ada lanjut Mas pertanyaan. Ya soalnya kalau nggak nanti kumpulin lagi susah Pak. Betul. Ya, Mas, itu susah banget sih, Pak. Enggak, sharing aja kali 10 menit ya. Boleh. Oke. Paling mau izin share, Pak. Boleh minjem? Nah, disable, Pak. Siap, Mas Tri. Siap. Apa ya? Paling nggak banyak nanya nih, kalau paper untuk one page itu seperti apa biasanya? Kalau di outline, paling yang paling pertama 3 poin aja sih. Permasalahan ide dan utama, kayak biasa ada tanda fakta, selanjutnya gagasan penulisan atau solving atas sebuah masalah itu sendiri. Jadi tahapan penulisan menentukan temanya, skema poin-poin artikelnya apa, gimana pengembangan sketsanya, terus dibaca ulang lagi, baru dikirim. Contoh artikel terakhir saya di opini yang di ASEAN itu adalah kayak gini sih Bapak Ibu. Simple aja sih, background-nya aja secara detail. Background masalah secara generalnya apa, poin-poin permasalahannya apa motivasinya, kenapa Olimpik nggak murah. Pada saat ini saya ngebahas tentang Indonesia Olimpik ya. Untuk Indonesia Olympic bid untuk 2032. Terus di poin-poinin hingga akhirnya kesimpulan. Untuk kasus kayak kemarin, kayak tadi misalkan, ujian yang pertama public policy, itu contohnya di sini ntar ya. Saya buka aja tadi ujiannya. Mid exam yang tadi pakai saya itu adalah yang ini aja deh, yang ekonomi. Misalkan ekonomi. Ini kan one page doang. Mungkin secara kayak garis besar tentang public revenue itu seperti apa. Secara garis besar ya, dari literatur yang lainnya. Terus argumentasi kita. Di sini saya argumentasinya itu menggunakan perbandingan dari negara Georgia. Negara Georgia itu saya pakai dari analisanya IMF. Dari analisanya IMF, habis itu saya dibikin kesimpulan. As a result, improvement of Georgia. Jadi secara garis besar tuh 3 poin itu sih. 3 poin besar itu aja. Introduction, terus poin-poinnya, terus conclusion. Ada yang mau ditanyain? Referensinya yang paling relevan itu masing Angel. Untuk relevan paling gini, jurnal biasanya kalau saya cari
di Google itu pasti saya nyari keyword. Misalkan tadi kita public policy, keywordnya kan PEN. Pasti yang saya cari itu jurnal PEN Indonesia, COVID. Ini benar-benar saya key point. Jurnal PDF. Nah, kalau misalkan keluar ada beberapa jurnal, pasti yang saya baca itu abstrak. Saya tuh jarang banget baca seluruh artikel yang nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Saya baca tuh abstrak. Dari abstrak kan sebenarnya udah kelihatan paper ini ngejelasin tentang apa, apakah relevan dengan apa yang kita cari. Dan yang paling penting yang saya lihat itu ada funding atau dari paper itu sendiri funding itu apa. Benar conclusion-nya. Jadi jarang banget saya baca semuanya itu, paling saya langsung turun ke bawah terus lihat konklusinya apa, kesimpulannya. Nah, biasanya tuh saya pakai yang pernah diajarin Pak Anton sebelumnya itu Medley. Karena Medley memang membantu banget sih. Itu dia sih Bu, paling kalau one page itu diusahakan to the point keyword-nya. Karena balik lagi ke sini sih, permasalahannya, faktanya, gagasan problem solving-nya kayak gimana conclusion-nya. Jadi sebenarnya untuk one page itu tuh nggak perlu yang kayak background-nya lagi dipermasalahkan banyak lagi. Karena pasti yang ditanya itu ada argumentasi, solusi, atau gagasan itu sendiri. Gitu sih, Bu. Itu as simple as that. Begitu, Bu. Biasanya. Ada lagi? Mau tanya Mas, biasanya Mas Tri referensi itu pakai berapa jurnal? Ada minimumnya kah? Minimal 3 jurnal kah? Atau 2 atau berapa Mas? Kalau biasanya, kalau biasa sih nggak tergantung. Kayak misalnya gini, saya itu kadang kalau jurnal itu saya baca, terus saya combine jadi satu. Misalkan kayak gini nih. Ini kan ada yang combine jadi satu. Terus contoh yang lain. Jadi nggak ada minimumnya. Kalau misalkan saya baca jurnalnya yang satu dengan yang lainnya sama, poinnya, itu biasanya saya combine. Dan itu nggak ada minimumnya sih sebenarnya. Tapi kalau di SGPP, kalau salah kan kita ada minimal satu buku, satu jurnal ya, setiap discussion. Paling itu sih Mbak. Gitu. Oke. Betul. Thank you, Mas. Thank you semuanya. Ada lagi? Ini Mau nggak- nanya dong, Tri. Boleh. Boleh. Nulisnya itu dia kan ada data referensi-referensinya. Nah, nulis dulu semua, terus dipretelin referensi-referensinya apa? Sekali nulis satu kalimat referensi, satu kalimat langsung referensi. Nah, itu kayak gimana sih? Soalnya kan kalau kita ada waktu yang terbatas, harus main manajemen waktu tuh. Betul. Nah itu, kalau saya sih life hacks-nya adalah GS Store. Life hacks-nya adalah tadi misalkan baca jurnal. Baca jurnal itu tuh jangan baca semuanya. Tadi saya bilang baca abstrak ya. Karena Pak itu juga pernah ngomong kan, Pak Novi pernah ngomong juga kalau misalkan abstrak yang bagus itu merefleksikan isi dari jurnal itu kan. Nah makanya saya selalu baca inti dari jurnal itu saya lihat di abstrak biar cepet. Habis itu bikin poinnya. Nanti ketika saya ketik poin itu di misalkan di paper, habis itu saya baca lagi jurnal kedua. Ternyata jurnal kedua sama poinnya dengan jurnal pertama. Nah, jurnal pertama dan kedua itu akhirnya saya combine jadi satu. Makanya kenapa bisa jadinya kayak gini. Ada bentuk dua jurnal jadi satu. Tapi kalau berbeda kontra, biasa langsung ada kalimat kayak on the other hand, on different perspective, dan segala macam. Itu menjadi suatu perbandingan, Mbak. Gitu. Biasanya kalau saya nulis kalimat langsung bikin referensi sih. Karena takut lupa juga kan. Tadi kalimat ini referensinya dari siapa gitu. Gitu, Mbak. Biasanya. Oh, berarti. Makasih. Iya, karena takutnya lupa kan. Misalnya kita udah ngetik panjang-panjang, terus nanti kita lupa, ini statement public revenue tentang definisi revenue ini dari siapa ya? Pasti kan kita suka kayak gitu. Maka kalau saya sih langsung pakai yang referensinya. Dan saya selalu pakai yang Medley. Benar kata Pak Anton dulu, Pak Anton pernah ngajarin kita kan tentang cara pakai Medley, karena benar-benar Medley sih ngebantu banget sih. Interconnected saya tuh selalu pakai Medley. Jadi karena kalau Medley itu tinggal masukin, jurnal langsung ada sendiri gitu kan, tanpa kita bikin reference capek-capek manual yang reference kayak gini kan. Gitu. Betul. Jadi Medley membantu sih sebenarnya Bapak Ibu. Pak Anton pernah ngajarin kita itu sangat membantu.
Terus kalau ngejaga argumen itu terstruktur gimana dong? Kan kadang kita tuh suka loncat ke sana, loncat ke sini, ternyata loncat-loncat. Konsistensi sih, maksudnya kayak misalkan awalnya kita ngebahas apa, background-nya. Kalau emang misalkan keyword kita ngebahas tentang Indonesia is not competent, misalkan untuk jadi host Olympic 2032, berarti setiap argumentasi kita sebagai pembuktian. Nah, di pembuktian itu baru dibikin kesimpulan. Jadi, nggak mungkin pas di background dengan discussion poin-poin kita tuh berbeda. Poin-poin itu bertujuan untuk membahas lebih dalam dari background itu sendiri gitu. Misalkan, di sini saya ngebahas kayak Indonesia menjadi tuan rumah 2032 tadi, alasannya kenapa, misalkan pemerintah berinisiatif. Oke, poin-poin yang jadi konsiderasi apa? Misalkan Olimpik itu nggak murah. Kenapa nggak murah? Karena dari kejadian sebelumnya Brazil mengalami kerugian sekian gitu. Jadi hal-hal yang poin-poin itu hal-hal yang mendukung dari background itu sendiri. Balik lagi kayak bikin skripsi S1 dulu sih Bu, Bapak. Kayak misalkan background-nya apa, permasalahannya apa, seharusnya di discussion itu menjadi suatu jawaban atas dari permasalahan itu. Kayak di PPT ini saya bilang permasalahan ide utamanya apa, data dan fakta. Maksud dari data dan fakta itu adalah jawaban dari permasalahan itu sendiri atau ide utama itu sendiri. Jadi kenapa bisa konsisten? Kan itu tadi. Nggak mungkin bisa loncat-loncat di suatu diskusi kalau misalkan ide utamanya. Tuh. Bisa ajarin ini nggak, apa namanya, apa? nulis itu loh, kalau mau ngutip-ngutip itu loh. Boleh. Contoh. Biar benar. Gimana ya, misalkan gini. Kayaknya bukan yang di sini deh, tadi yang tadi midterm itu loh, banyak kutipan-kutipan. Ini kayaknya nggak banyak kutipan deh. Yang ini ya? Iya, ini ada muhlis, ini gimana? Oke, misalkan kita bikin kutipan public revenue dari Samsi ini ya. Itu tuh gimana? Misalkan kita bisa lihat di doi-nya kan. Di abstraknya itu sendiri kan kelihatan. Kadang dia juga ngasih PDF yang kita bisa baca. Tapi ini kan bayar juga sih. Bisa dari abstrak lah misalkan. Nah, tadi ya. Yang mesti dilihat itu adalah poinnya. Jadi misalkan kalau misalkan the government consider to either expand tax object and makes effort prevent bla 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 bla. Nah, ini kita lihat dari poinnya dia. Karena di abstrak itu dia merefleksikan bahwa misalkan apa, among taxes that causes harm, the combination tax, labor, income, and tax inherence gitu. Jadi suatu kutipan itu dilihat dari jurnal-jurnal itu dilihat dari abstrak dan poin-poin itu sendiri. Balik lagi kayak misalkan merepresentasikan argumen lahnya lah. Kayak misalkan kira-kira kurang ini deh. Kita lihat yang ini. Nah, misalkan kita baca jurnal, kita pengen tahu the effect expenditure economy and growth-nya apa di case tadi Albania. Di sini kan kita lihat pasti abstrak itu tentang pertama introductions, kedua pasti tentang konsepnya dan cara mereka menganalisanya kayak gimana, pertanyaannya kayak gimana. Nah makanya kalau misalkan di abstrak itu dijelasin, tapi kalau di sini contohnya ini nggak menjelaskan sih hasil penemuannya gimana. This is focus on fiscal economy growth. Oke, dia fokus tentang ekonomi growth tapi di Albania. Kalau di abstrak nemu, biasanya saya langsung ke conclusions. Di conclusion sendiri langsung biasanya cari tentang ini dia, poin terakhir. The public spending can be significant determinant of growth if country are able to devote significant fraction of expenditure. Ini kan satu poin kan, satu poin temuan. Ya udah biasanya kalau saya masukin aja di sini sih poin dari si jurnal ini. Poinnya adalah ini, nanti saya kan nggak boleh copy paste langsung juga kan. Kita tuh mesti mengganti kata-kata lah ibarat kata biar nggak plagiarism gitu kan.
Jadi jadi intinya kita memahami dulu satu kalimat ini maksudnya apa, ya udah kita ganti aja kalimatnya, kayak misalkan if Indonesia would like to if Indonesia public spending would like to significant determinant of growth, thus the government should able to devote a significant fractions of this expenditure to produce uses, gitu. Kayak mengganti kalimat itu sendiri, memposisikan kasusnya dengan kasus yang kita angkat gitu, bener ya? Jadi kita ngambil intisarinya aja, since kita juga nggak boleh copy paste langsung kan soalnya gitu. Terus itu nanti ini sanksi 94 itu maksudnya nulisnya tuh si penulisnya terus tahunnya gitu ya? Iya, biasa kalau balik lagi kalau Mbak pakai Medley itu sih langsung sih Mbak. Karena kalau di Medley kan dimasukin, nanti dimasukin, pas udah dimasukin nanti tinggal di referensi itu tinggal dimasukin kayak gini, bentukan referensi mana. Contoh kalau di Word kan gini kan, kayak Pak Antun kemudian juga pernah masukin reference. Biasanya kan gini. Misalkan siapa ya, Indonesia, bla. Nah, misalkan ini kan langsung masuk sendiri. Kalau saya sih pakai Medley langsung masuk sih. Gitu. Langsung ada gitu. Nih contohnya. Langsung ada kan. Enaknya Medley itu gitu. Gitu. Ada lagi. Ini lanjutan dari Pak Anton sih. Tapi yang saya sampaikan hari ini adalah intinya itu. Kalau mau bikin one page paper atau opini, langsung aja to the point, karena biasanya ini nggak seperti jurnal artikel atau tesis atau skripsi, karena mereka itu hanya ingin tahu gagasannya. Jadi balik lagi kayak ide permasalahannya apa, data dan faktanya, argumentasi seperti apa, terus gagasan dari kita sendiri, suggestion atau konklusinya seperti apa gitu sih Bapak Ibu. Biasanya kalau saya bikin paper. Ada lagi? Menarik. Mungkin udah oke lah. Udah pusing dengan atas statistik tadi. Oke deh. Yang lain aman? Terima kasih banyak Mas Tri. Makasih semuanya. Makasih Pak Anton. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai